Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Widi Dongtian, Rahayu. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa Teknik Informatika kelas TI 23C4 Universitas Pelita Bangsa? Apa kabar Bapak dosen pemangku mata kuliah pemrograman visual desktop, Bapak Ahsan Sanudin, Eskom Mkom? Dan tak lupa, apa kabar para pemirsa yang budiman? Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Izinkanlah pada kesempatan kali ini saya untuk menyampaikan sedikit informasi yang barangkali bisa bermanfaat bagi kita semua, yaitu bagaimana persiapan perangkat kita untuk membuat proyek website dengan menggunakan framework XP UPP. Baik, untuk pertama kalinya yang harus kita persiapkan software berikut. Penginstalannya adalah sebagai berikut. Di sini sudah saya sediakan link-link software untuk di-download dan diinstal, yaitu ada nanti kita mendownload MongoDB yang kali ini versi yang kita gunakan adalah versi 5. Kemudian ada download SSMS, dan versi yang kita gunakan saat ini adalah versi 20. Kemudian ada lagi kita download dan install MongoDB Kompas. Kemudian yang terakhir adalah kita mendownload SQL Server. Di sini yang kita pakai adalah SQL Server 2019. Nah, ini nanti link-link download cepat ini sudah saya sediakan, bisa rekan-rekan lihat di kolom komentar. Baik, jika rekan-rekan ingin mendownload MongoDB tinggal klik di sini. Dan nanti dia link ini akan langsung menuju ke halaman MongoDB download. Kita scroll ke bawah, kita pilih yang MongoDB Windows x8664 versi 5.0.2. Silakan di-download. Nah, langsung otomatis download ya rekan-rekan. Nah, di sini saya close saja karena di sini saya sudah mendownload, yaitu ini hasilnya. Nanti rekan-rekan tinggal menginstal, ikutin saja tahap penginstalannya, tidak terlalu rumit. Kemudian langkah berikutnya kita mendownload SSMS. Yang kita pilih di sini adalah yang versi 20. Langsung kita klik linknya. Nah, kalau link ini kita klik, nanti dia akan langsung mendownload ya rekan-rekan, link yang saya sediakan tadi. Nah, berhubung di sini saya juga sudah mendownload, saya close saja. Di sini posisinya ada
ada di drive C, yaitu ini ssms1enu.exe. Kemudian langkah berikutnya adalah kita download MongoDB Kompas. Silakan klik link yang sudah saya sediakan ini. Nanti dia juga langsung akan mendownload ya rekan-rekan MongoDB Kompasnya. Nah, berhubung di sini saya juga sudah mendownload, saya close saja. Nanti dia adanya tersimpan di drive C, yaitu nah yang ini rekan-rekan ya. Nanti silahkan diinstal dan ikuti petunjuk penginstalannya, dan mudah, tidak terlalu susah untuk proses penginstalannya. Kemudian yang terakhir kita download dan install juga, yaitu SQL Server-nya. Di sini yang kita pilih adalah SQL Server 2019, dan sudah saya sediakan juga link download otomatisnya ya rekan-rekan. Silahkan diklik. Nah, nanti di sini langsung mendownload ya rekan-rekan. Ini. Nah, nanti dia akan tersimpan di folder drive C, yaitu SQL Server 2019. Sebentar kita cari. Nah, ini ya rekan-rekan. Nanti silahkan diinstal. Klik kanan, langsung diklik aja, nanti dia menginstal. Tidak terlalu susah ya rekan-rekan. Nah, ini nanti diteruskan penginstalannya. Nah, berhubung di sini saya sudah menginstal, maka di sini saya close saja. Baik, setelah keempat software ini kita download dan instalasi, langkah berikutnya adalah kita menuju setting IIS. Nah, kalau di Windows kita sudah tersedia ya rekan-rekan IIS. Nah, ini dia, Internet Information Service atau IIS Manager. Nah, ini sebelum kita pakai untuk membuat project web di framework XP/UPP, perlu kita setting dulu ya rekan-rekan. Caranya adalah kita menuju ke window fitur or on off. Kita ketik aja fitur. Nah, yang ini ya rekan-rekan. Ini kita klik. Sebentar, mana tadi? Fitur or on off. Nah, ini kita buka ya rekan-rekan. Kita tunggu sebentar. Nah, ini ya rekan-rekan, dia sudah muncul. Nah,
diperhatikan agar nanti perangkat bisa siap kita gunakan untuk menuju login by framework XPUPB. Kita sesuaikan aja ya rekan-rekan. Di sini, nah, yang perlu di checklist atau yang perlu diberi tanda hitam adalah sebagai berikut. Terus yang di network framework 4,8 Advanced Service, di sini ASP.NET 4,8 kita checklist. Kemudian WCF service kita pilih. Kemudian menuju ke bawahnya Hyper-V kita centang. Terus di sini ada Internet Information Service yang web management tool kita pilih. Kemudian with web service kita pilih. Kemudian ke bawah ini yang kita checklist media virtual. Kemudian ke bawah lagi ini. Nah, silakan disesuaikan ya rekan. Ini sengaja saya perlahan, saya pelankan agar rekan-rekan bisa menyesuaikan. Silakan, atau bila mana perlu di screenshot, disesuaikan tanda-tanda checklistnya. Di sini ada yang lebih penting juga ya rekan-rekan, kemarin di bagian iis bagian atas. Nah, ini mohon diperhatikan tanda-tanda di sini ya rekan-rekan. Silakan. Ini saya pelankan agar tanda-tanda checklist di sini rekan-rekan samakan. Nah, setelah kita menyamakan checklist atau setting iis ini, nanti kita menuju web browser. Sebentar. Nah, di web browser kita ketik localhost. Terus kita enter ya rekan-rekan. Nah, harus benar-benar tampil seperti ini ya rekan-rekan. Kalau misalnya rekan-rekan belum tampil seperti ini, berarti settingan di iis tadi harus rekan-rekan setting ulang. Jadi posisi pilihannya adalah seperti ini, posisi checklistnya adalah seperti ini. Scroll ke bawah. Nah, silakan rekan-rekan sesuaikan saja. Kemudian tadi SQL Server juga sudah keinstall. Kemudian SSMS versi 20 sudah keinstall. MongoDB versi 5 juga sudah keinstall. MongoDB Kompas juga sudah keinstall. Nah, sekarang kita menuju ke setting environment. Nah, kita klik setting
kita menuju sistem. Kemudian di sini kita ketik environment. Nah, yang ini ya rekan-rekan. Kita klik. Nah, kita klik yang environment variable ini. Kemudian di sini ada user variable dan di bawahnya ada system variable. Nah, kita kutak-atik yang di system variable ini ya rekan-rekan. Kita arahkan ke path. Kemudian ke terus edit. Nah, silakan rekan-rekan samakan isi dari path sistem variabel berikut. Mulai dari yang ini. C program file, Microsoft SQL Server, clean, SDK, ODBC, bla 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 nyampe ke bawah, nyampe sini. Nah, bagaimana caranya ini? Caranya mendapatkan ini bagaimana? Contoh misalnya ini, program file Microsoft SQL Server clean ini. Berarti kan ini adanya di direct C di program file Microsoft SQL Server. Kemudian clean SDK ODBC. Nah, kita menuju di sini. Kita menuju program file seperti namanya tadi ya rekan-rekan. Kemudian kita klik program file. Terus kemudian kita ke SQL Server. Nah, tadi environment-nya pertama kali adalah, sebentar kita lihat dulu. Nah, ini rekan-rekan, clean SDK. Berarti kita menuju dari program file Microsoft SQL Server clean SDK. Ini maksudnya saya tunjukkan ke sini. Apabila perangkat rekan-rekan setelah download 4 software tadi, 4 atau 5 software tadi belum ada ini, mohon dikomplitkan. Oke, misalnya ini belum ada nih, yang ini, yang paling ini. Berarti kita nyarinya di Explorer nanti adalah kita menuju Drive C, kemudian kita menuju ke program file, kemudian kita menuju ke Microsoft SQL Server, kemudian kita menuju ke clean SDK, kemudian kita klik ODBC, kemudian kita pilih yang 170 ini, kemudian tool, kemudian bin. Nah, saya ulangi sekali lagi, ini penting ya rekan-rekan di sini ini, supaya nanti perangkat kita bisa dioperasikan by CMD run administratornya. Oke, kita ulangin ya. Nah, tadi sampai mana tadi? Terus clean SDK. Habis itu yang ini tadi ya, ODBC. Terus yang ini 170. Kemudian tool. Kemudian bin. Nah, di sini kan kita pengen mengambil alamat pad-nya ya rekan-rekan. Nah, setelah posisi bin di sini, kita arahkan kursi kita ke sini. Yang kosong ini ya rekan-rekan, kita klik. Nah, file path yang ada di environment tadi, kalau misalnya rekan-rekan belum ada, ya ini ya, ini kita Ctrl C. Oke, kita masuk ke edit environment tadi. Kalau misalnya ini belum ada, cukup kita tambahkan new. Nah, kita pastikan di sini. Oke, Ctrl V. Nah, dia ada di sini ya. Baru di OK. Berhubung saya udah ada, maka yang ini nggak usah. Kita cancel saja. Kita menuju part lagi.
Nah, silakan sesuaikan rekan-rekan ya. Kalau perlu di screenshot, cari satu-satu mana rekan-rekan yang belum ada. Oke. Nah, misalnya ini nih. Misalnya yang ini belum ada nih. C program file MongoDB server 5.0 bin. Nah, cara menambahkannya ke sini bagaimana, Pak? Ini misalnya sebelumnya belum ada misalnya. Ya, kita ikutin aja. Kita menuju program C, terus program file MongoDB server 5.0 bin. Kita menuju ke ini folder C. Nah, folder C ke program file, kemudian tadi adalah MongoDB, kemudian menuju ke server, kemudian MongoDB kita adalah 5,0, yang bawah ini 8, sekian ya. Yang punya kita tadi adalah yang ini, kita klik. Nah, kemudian di sini ada bin, kita klik. Nah, di sini kita ambil path-nya, alamat path-nya. Nah, di ruang yang kosong ini kita klik. Nah, kelihatan ada kan? Alamat path yang ditandain warna biru ini nanti kita kontrol C, kita copy, kita masukkan ke sini ya. Kalau belum ada, nah ini new, kita kontrol V di sini, kontrol V. Nah, berhubung saya sudah ada, maka tidak usah. Nah, begitu juga rekan-rekan untuk yang lainnya ya. Misalnya yang belum ada ini, namanya perangkat kan beda-beda ya rekan-rekan. Setelah instalasi sukses biasanya ini sudah muncul secara otomatis atau enggak. Nah, kalau belum muncul, silahkan ini di screenshot, terus ditambahkan ke sini. Oke? Oke. Nah, kalau udah ditambahkan semua seperti ini, baru kita oke. Kita oke. Terus oke. Kemudian yang nggak kalah penting adalah MongoDB Kompas ya rekan-rekan. Tadi kan MongoDB Kompas udah diinstal tuh sama rekan-rekan. Nanti dia akan muncul di sini ya rekan-rekan, MongoDB Kompas ini. Nah, nggak usah diinstal nggak apa-apa, tapi ini untuk memastikan bahwa nanti database dari SQL Server yang kita buat melalui SSMS versi 20, nah, nanti bisa diterapkan di sini. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, nanti bisa kita terapkan di sini. Nah, misalnya mau tambah database proyek kita namanya apa nih? Nanti ketik di sini proyek apa, kita ketik di sini baru di save ini. Oke. Yang penting kita sekarang menyiapkan persiapan perangkat kita dulu supaya siap tempur untuk membuat proyek by Framework XP UPB. Kemudian kita masuk ke bagian ini ya rekan-rekan, SQL servernya. Nah, kita ketik saja di sini SQL. Nah, ini ya rekan-rekan, SQL Server Management Studio. Oke. Nah, ini kan tadi untuk mengelola SQL Server 2019 tadi. Makanya yang muncul di sini, yang muncul di perangkat kita di sini, yang bisa kita detek adalah
SSMS 2020-nya. Maaf, sebentar kita cari dulu. Nah ini, SQL Server-nya ini tertanam di sistem ya rekan-rekan. Nah yang kita kelola nanti, yang bisa kita buka, yang kita untuk masukkan database dan lain-lain, ya yang ini, SQL Server Management Studio. Tapi jangan lupa, tadi ini juga harus kita install Microsoft SQL Server 2019-nya. Oke, sekarang kita buka yang SQL Server ini, Management Studio versi 20 ini. Cukup kita ketik di sini SQL, ya muncul di sini ya rekan-rekan. Kemudian kita klik. Kita tunggu sebentar. Nah, nanti tampilan awalnya begini ya rekan-rekan. Jadi jangan bingung. Jadi SQL Server Management Studio ini adalah untuk mengelola SQL Server 2019 tadi. Nah, ini kan bentuk format aslinya seperti ini ya rekan-rekan. Seperti ini. Ini kemungkinan ini awalnya adalah yang di sini window authentication. Nah, kenapa ini bisa berubah menjadi SQL Server? Nah, ini adalah syarat mutlak supaya nanti kita bisa membuat akun dan perangkat kita di ACC oleh SQL Server Authentication ini. Makanya langkah ini penting ya rekan, jangan sampai terlewat. Kita masuk dari SA ini bawaan window authentication. Server tipenya database engine, server name-nya adalah desktop kita, sesuaikan nama perangkat kita apa. Kemudian authentication-nya kita pilih yang SQL Server ya kan. Kemudian loginnya biarkan saja SA. Kemudian passwordnya seperti password rekan-rekan yang awalnya di window authentication apa aslinya. Misalnya ini kalau punya saya adalah sebentar 1, 2, 3, 4, 5 passwordnya. Kemudian kita connect. Nah, connect ya rekan-rekan di sini. Tuh, desktop. Ini punya saya, kemudian SQL Server-nya masih bawaan Windows SA. Oke. Nah, langkah di sini penting rekan-rekan. Ini kita harus ngasih izin authentication. Ya. Ini kita klik kanan. Kita menuju properties. Nah, kita arahkan ke security ini. Nah, di sini awalnya adalah pasti yang ini, yang masih bawaannya. Nah, nanti kalau kita mau menuju login membuat proyek framework dengan framework UPB, kalau posisi begini tidak bisa, pasti error. Nah, kita harus milih yang SQL Server and Window Authentication ini. Oke. Ini kalau bawaannya adalah ini. Tapi untuk membuat proyek website dengan PUBB kita harus memakai yang bawah ini. Oke, kemudian kita oke. Nah, ini syarat mutlak ya rekan-rekan. Setelah sampai, pokoknya jangan lupa ini dicek. Ya, kalau misalnya properties ini kita klik kanan, propertiesnya ini di security-nya masih atas yang window authentication mode,
kita rubah saja menjadi SQL Server and Window Authentication Model. Kemudian kita oke. Baik. Kemudian kita menuju ke security login. Nah, kebetulan di sini saya sudah punya akun ya rekan-rekan. Nah, tapi yang kita masuk ini masih pakai yang bawaan Windows, tapi sudah kita rubah dengan izin mode SQL Server Authentication Mode. Nah, bagaimana untuk membuat ini, Pak? Riyadi 1 ini misalnya. Nah, ini kita keluar, ya. Kita menuju ke login, ya. Terus, misalnya kita pengen membuat lagi nih. SA ini adalah bawaan Windows. Riyadi 1 ini buatan saya. Misalnya saya mau membuat lagi nih. Nah, new login. Nah, di sini arahkan ke bawah. Nah, sini. Nah, tadi kan Riyadi 1. Nah, sekarang misalnya saya rubah menjadi Riyadi 2 misalnya. Nah, nyampe di sini kita jangan lupa arahkan ke sini, server rule. Nah, server rule ini. Oke. Kemudian kita centang yang sysadmin ini. Oke. Kemudian terus kita menuju ke user mapping dulu. User mapping. Nah, ya di user mapping ini kita pilih yang master model MSDB kemudian TimeDB. Nah, hati-hati rekan-rekan, langkah di sini ya. Yang kita pilih checklistnya di sini adalah master model MSDB dan TimeDB. Oke. Kalau sudah di sini klik OK. Untuk saya tidak perlu membuat lagi di sini karena saya sudah punya akun Riyadi 1. Makanya saya cancel aja. Kalau rekan-rekan belum ada misalnya akun ini yang untuk nanti mendaftarkan login untuk membuka menuju login framework EcoPB, silahkan dibuat seperti dahulu. Oke, dengan cara sebagai berikut tadi ya. Kita ulang, new login. Jangan lupa arahkan ini ke sini. Terus di sini tambahkan misalnya Riyadi 2. Riyadi 2. Oke. Terus kita menuju ke server rule. Kita cek sysadmin ini. Kemudian kita menuju user mapping. Kita checklist master model MSDB dan TimeDB. Kemudian baru kita oke. Nah, nanti di sini akan muncul Riyadi 2 gitu. Oke. Nah, setelah muncul di sini nih, coba kita klik kanan, kita cek propertiesnya setelah muncul ya. Apakah benar kayak tadi? Nah, passwordnya pasti tadi diisi password ya. Sekarang kita cek apa benar server rule-nya ya kayak tadi. Tuh, benar kan rekan? Server rule-nya adalah sysadmin, nama publik udah tadi bawaan ya. Kemudian user mapping-nya kita cek. Nah, master model MSDB kemudian TimeDB. Nah, data ini belum ada. Nah, ini nanti kalau kita sudah masuk login dan membuat kalau kita udah benar-benar menuju proyek dan perangkat kita siap, lah ini data-data ini nanti baru ada. Nah, oke. Nah, setelah kita membuat akun ini, akun SQL Server ini, coba mari kita praktekkan. Nah, ini kan tadi kita masuknya masih pakai akun bawaan Windows yang udah kita
rubah modenya ke SQL Server Windows Authentication Mode, ya kan? Nah ini kita close dulu. Nah, kita coba langsung pakai akun kita tadi yang baru tadi ya. Oke, kita connect, klik database engine. Nah, ini adalah bawaan window. Terus kita pilih di sini login yang kita buat tadi lah. Ini Riyadi 1 ini kita klik. Nah, misalnya saat pembuatan tadi kita passwordnya adalah 12345 misalnya. Nah ini di checklist boleh nggak boleh, terus connect. Nah masuk rekan-rekan. Yang tadi di sini tulisannya desktop ini terus SA begitu, sekarang berubah jadi Riyadi 1. Nah berarti ini kita di mode dengan akun kita sendiri. Oke. Nah ini dipastikan ya rekan-rekan, jangan sampai salah settingannya. Oke. Baik. Nah kalau ini sudah kita lakukan semua, kita juga bisa mengecek dari CMD ya rekan-rekan. Kita di sini ketik CMD. Nah, kita run administrator. Klik yes. Kita akan melakukan pengecekan dari CMD. Apakah perangkat kita benar-benar udah siap untuk menuju membuat proyek di Rembok EQUPP. Nah setelah instalasi terus download software, instalasi, setting environment, terus membuat akun SQL Server, lah kita bisa ngecek dari CMD dulu ya rekan-rekan. Coba kita cek IIS atau Internet Information Service. Nah, kita cek. Kita ketik di sini IIS reset garis miring status, kemudian enter. Nah hasilnya harus running begini ya kan. Nah kalau belum running begini berarti perangkat kita nanti bisa menemui kendala di saat membuat menuju login project. Oke, dan ini udah running. Oke. Kemudian kalau perlu IIS-nya di reset. Di reset itu maksudnya dinolkan lagi. Oh iya, kita buka dulu IIS-nya ya. IIS. Nah, ini ya rekan-rekan IIS-nya. Kita buka dengan run administrator. Nah, nanti tampilan IIS kita itu udah seperti ini rekan-rekan. Nah ini kebetulan saya sudah membuat beberapa proyek ya. Nah di sini, oke. Kemudian dari CMD administrator tadi juga bisa kita melakukan reset IIS atau start ulang ya. Kita ketik IIS reset, kan enter. Nah, ini kita tunggu sebentar, nanti IIS akan mereset. Nah ini udah berhasil, internet service successfully restarted. Kemudian pengecekan berikutnya adalah seperti yang pertama tadi, kita ketik HTTPS lewat browser aja ya rekan-rekan. Ini lewat browser aja. Kita ketik localhost. Nah ini ada ya localhost, kemudian kita enter. Nah
harus muncul di pick window seperti ini rekan-rekan. Kalau belum muncul seperti ini, harap rekan-rekan cek kembali ya. Mana tadi? Localhost. Nah, localhost. Sebentar. Nah, kalau belum bisa muncul seperti ini, harap rekan-rekan tinjau kembali settingan IIS yang tadi ya rekan-rekan. Nah, ini sini V2 or on off. Nah, ini kita cek kembali. Nah, kita tunggu sebentar. Mana ya, agak lama ya nomornya ya. V2. Oh, ini mungkin. Oh, belum. V2. Nah, kita open. Kita cari dulu. Nah, ini. Nah, nanti dia nomor munculnya seperti ini. Nah, ini harap rekan-rekan samakan aja ya. Net framework tiga ini dipilih aja, dihitamkan. Kemudian yang net ini hitam, kemudian checklist bawahnya ya. Nah, kalau perlu ini di screenshot ya rekan-rekan, supaya rekan-rekan bisa menyesuaikan atau menyamakan. Dan nanti kalau udah diklik OK saja, nanti checklist yang belum ada nanti akan diinstal secara otomatis oleh Windows. Oke. Kemudian kita menuju ke CMD lagi. CMD kita masuk bayaran administrator. Tadi kita cek II sudah. Kemudian, nah sekarang kita lakukan cek SQL servernya. SQL servernya. Kalau SQL server bisa kita cek langsung dari CMD juga ya rekan-rekan. Untuk melakukan pengecekan SQL servernya udah oke atau belum. Nah, kita ketik saja net spasi start spasi. Nah, ini terus find spasi tanda petik 2. Nah, di tengahnya kita isi SQL. Nah, coba kita enter. Nah, harus muncul begini kan. Kalau nggak muncul seperti ini, misalnya not responding apa-apa, berarti SQL servernya masih SQL Server 2019-nya masih belum terinstall secara komplit. Nah, kemudian setelah muncul seperti ini, bisa kita cek juga koneksi SQL Servernya. Nah, di sini bisa kita ketikkan SQL CMD spasi min S besar spasi localhost spasi min huruf E besar. Nah, kemudian kita enter. Nah, kalau udah muncul from SQL seperti ini ya rekan-rekan, berarti sudah berhasil. SQL server kita bisa digunakan, siap digunakan. Oke. Nah, kita keluar dulu, exit. Nah, exit. Oke. Kemudian kita bisa mengecek juga
SQL Server versi apa yang kita pakai. Nah, sini bisa kita ketikkan huruf kecil ya rekan-rekan, SQL GMD spasi min S besar spasi localhost spasi min E besar spasi min G besar spasi tanda kutip juga. Nah, di tengahnya kita tulis dengan huruf besar semua, select tanda ini dua kali, kemudian version. Nah, ini adalah perintah untuk mengecek versi SQL Server kita yang kita pakai apa. Kemudian kita enter. Nah, nongol ya rekan-rekan. Ini. Wah, makanya nggak bisa dicek lewat sini ya. Ada kesalahan perintah mungkin SQL GMD min S localhost min E min G select. Oke. Coba kita ulang ya. Ctrl T. Apakah ini pakai spasi mungkin? Ternyata salah perintah ya rekan-rekan. Berarti tadi perintahnya adalah SQL CMD min S besar spasi ini pas ini kita pakai spasi. Oke. Nah, ini terdeteksi rekan-rekan. SQL server yang dipakai adalah 2019. Kemudian bla 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 bla. Oke, berarti SQL server kita tidak muncul di sini, tapi munculnya bisa kita ceknya dari GMD. Kalau belum begini, berarti instalasi kita belum beres. Oke. Nah, kemudian kita cek SSMS-nya yang versi 20. Nah, ini tadi kan mengecek SQL Server versi 2019. Kita cek sekarang kita cek SSMS versi 20-nya. Lah, itu tidak usah pakai CMD. Kalau itu langsung kita cek di sini aja ya. Di sini kita ketik SSMS itu, SSMS. Nah, jadi dia nanti akan muncul seperti ini, SQL Server Management Studio. Oke, baru kita klik, kita buka. Nah, di sini punya saya udah buka. Nah, ini kalau enggak kita ngikutin ini aja ya. Oke, kita tunggu sebentar. Ini ngecek SQL servernya udah ada belum gitu. Ini belum, udah ada, ini udah nongol. Nah, ya ini Microsoft SQL Server lah yang tadi ya. Oke, yang SQL Server pertama kali ini lah data untuk pengelolaan datanya ini yang mengelola. Oke, kemudian setelah itu dari CMD dan administrator ini kita juga bisa mengecek versi MongoDB-nya. Versi MongoDB-nya berapa? Kita pastikan yang kita install tadi. Oke, coba kita ketik mongot, maaf huruf kecil, mongot spasi min version. Oke, kemudian kita enter. Nah, muncul ya rekan-rekan. Kita ketik mongot spasi min version. Lah, ini versinya bener nih, MongoDB version 5. Oke. Nah, kemudian
Sekarang kita versinya udah tahu dan coba kita jalankan dari CMD ini benar-benar udah bisa dipakai apa belum. Nah, kita ketikkan aja perintah di sini mongot. Nah, di versi ini udah tahu, versinya tadi kita udah tahu yaitu MongoDB versi 5. Nah, sekarang kita coba jalankan server MongoDB nya udah bisa atau belum. Terus kita enter. Nah, kita tunggu sebentar ya kan. Nah, kalau udah begini berarti MongoDB versi 5 kita udah siap tempur di perangkat kita untuk membuat proyek set di EKWU UPB. Kemudian tes koneksi server. Nah, kita ketikkan tes koneksi server ya. Kita ketikkan di sini Mongo. Kemudian kita enter. Nah, kalau udah begini berarti koneksi servernya oke. Kemudian kita coba ingin menunjukkan isinya apa saja di dalam MongoDB kita ini versi 5 ini. Servernya apa aja yang udah kesimpan. Nah, bisa kita ketikkan show dbs. Kita enter. Nah, ini ya isinya. Nih, ada admin, config, lokal, server ini. Nah, ini kebetulan proyek kita nih, proyek kita yang udah saya buat. Nah, kalau misalnya rekan-rekan belum bisa menuju login EKWU berarti ini belum ada, adanya cuma paling atasnya ini. Oke. Oke. Berarti kita exit ya rekan-rekan. Kita exit. Kita menuju pengecekan yang lainnya lagi. Kita exit. Nah, coba kita tutup dulu. Kita mau mengadakan pengecekan yang lainnya lagi. Nah, kita buka CMD lagi, run administrator. Yes. Nah, sekarang kita lakukan pengecekan berikutnya, yaitu path environment-nya udah komplit atau belum. Nah, yang kita setting pertama tadi secara manual tadi udah komplit atau belum. Nah, di sini kita ketikkan echo, maaf huruf kecil aja, echo, kemudian spasi persen, mana tadi kita agak gelap nih, persen, kemudian pet, huruf kecil semua ya rekan-rekan, kemudian persen lagi, kemudian kita enter. Nah, banyak rekan-rekan. Ini adalah settingan environment yang kita setting manual tadi di sistem variabel. Oke. Nah, kalau belum ada dikomplitin seperti ini. Nah, tadi adanya di untuk settingan ini adanya di environment variable. Oke. Oke. Kemudian kita juga dari sini juga bisa kita lakukan pengecekan service window. Service window. Nah, kita ketik di sini services titik mst. Enter. Nah, dia langsung lari ke services. Nah, pastikan di sini ya rekan-rekan. Pastikan di sini word publication running. Nah, kita cari dulu. Scroll ke bawah. Mana word web publishing. Nah, sebentar. Nah, ini rekan-rekan, nah ini posisinya harus running. Oke, lah kalau misalnya posisinya ini nggak running, lah ini dari sini nih, biasanya dari sini ya.
ada perintah start gitu. Di sini biasanya ada perintah start gitu di start. Oke. Kemudian yang perlu kita lakukan pengecekan lagi adalah SQL Server-nya. Nah, kita ke atas kan. Nah, ini SQL Server-nya running ya. Oke. Kemudian MongoDB-nya. MongoDB. MongoDB server nih. Running ya rekan-rekan. Oke. Nah, begitulah persiapan perangkat yang perlu kita sesuaikan agar perangkat kita tidak terlalu mengalami kendala banyak error di saat kita mau menuju ke login XPUPP. Baik, sekian informasi dari saya. Mudah-mudahan informasi persiapan Smart Setup Forward Project, persiapan perangkat by Framework UPP ini bisa bermanfaat sehingga nanti kita bisa login menuju framework XPUPP dan kita bisa membuat proyek di dalamnya. Kira-kira cukup sekian, kita sambung lagi di pertemuan berikutnya di saat kita mau menuju ke login web project, atau kita nanti bagaimana caranya membuat web project di dalam framework XPUPP. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada penyampaian atau kata-kata yang kurang berkenan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.